Farah yang awalnya tidak menyangka apapun, mendadak berada di dalam posisi terancam. Kepanikan tidak terhindarkan, ia berusaha menjauh, mencoba menyelamatkan diri ke arah koridor kampus. Namun pelaku mengejar. Terjadilah pergumulan singkat yang membuat korban terjatuh. Dalam kekacauan itu, Farah mengalami luka serius. Mahasiswa dan dosen yang menyaksikan kejadian tersebut membeku dalam ketakutan. Tidak ada yang berani mendekat karena pelaku masih memegang senjata dan dalam posisi emosi yang tidak stabil. Suasana kampus yang biasanya tenang berubah menjadi mencekam. Hai guys, gimana puasanya? Masih lancar kan? Di KTC kali ini aku akan membahas kisah yang tengah viral belakangan ini tentang seorang mahasiswi yang tiba-tiba diserang menggunakan sajam ketika tengah akan melaksanakan sidang di kampus. So, nggak usah berlama-lama ya guys. Yuk kita bahas bersama Ruth Fermiati di kisah True Crime. Namanya Faradila Ayu Pramesi, usia 23 tahun. Seorang mahasiswi tingkat akhir di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tepatnya semester 8, jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum. Di kampus, ia dikenal sebagai mahasiswi yang sedang menyelesaikan fase akhir perkuliahannya, fase yang seharusnya dipenuhi dengan fokus skripsi dan rencana masa depan. Farah, begitu ia akrab disapa, berasal dari Kecamatan Bintan Timur, Kepulauan Riau. Ia adalah anak rantau yang menempuh pendidikan jauh dari kampung halaman demi cita-citanya. Di sisi lain kehidupannya, Farah ternyata sudah memiliki pasangan. Seorang pria bernama Dwi Ferdiawan atau yang biasa dipanggil Ferdi. Pria ini bekerja sebagai kru offshore di lingkungan pengeboran minyak dan gas lepas pantai di Batam. Hubungan mereka tidak berada dalam satu kota. Keduanya menjalani hubungan jarak jauh, long distance relationship. Ada yang menyebut hubungan itu telah berjalan sekitar 2 tahun. Ada pula yang mengatakan baru 8 bulan. Namun yang pasti, Farah bukanlah sosok yang sendiri. Ia sudah memiliki komitmen dalam hubungan asmaranya. Jika menelusuri media sosial mereka, terlihat beberapa potret kebersamaan yang menunjukkan keseriusan hubungan tersebut. Bukan sekedar relasi singkat, melainkan hubungan yang dijalani dengan niat yang matang. Lalu pada Kamis 26 Februari 2026, jagat media sosial mendadak dihebohkan oleh sebuah video yang viral. Dalam video itu, Farah terlihat berhadapan dengan seorang pemuda yang berusaha melumpuhkannya dengan kampak. Sorot mata pemuda tersebut tajam, penuh emosi, seolah menyimpan kemarahan yang sudah lama tertahan. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa tersebut? Dan bagaimana bisa seorang mahasiswi tingkat akhir bisa terlibat dalam situasi yang begitu mencekam? Kita flashback dulu ya guys, kita kembali ke sebelum sampai pada momen insiden menegangkan itu terjadi. Ada satu fase penting dalam perjalanan Farah yang perlu kita ketahui. Ia sempat mengikuti program kuliah kerja nyata atau KKN bersama beberapa mahasiswa lain. Dalam kelompok Farah terdapat seorang mahasiswa yang dikenal sangat pendiam. Ia jarang berbicara, tidak banyak berinteraksi, dan lebih sering menyendiri. Sebagian teman satu kelompok menilai sifatnya terlalu tertutup, bahkan ada yang merasa kesulitan membangun komunikasi dengannya. Farah sendiri sempat khawatir, tapi baginya, kerja kelompok membutuhkan koordinasi yang baik. Ia tidak ingin tugas praktik lapangan terganggu hanya karena kurangnya komunikasi. Karena itulah Farah mengambil inisiatif. Ia mencoba mendekati mahasiswa tersebut, mengajak berbicara, membuka ruang diskusi, bukan karena alasan pribadi, melainkan demi kelancaran tugas bersama. Mahasiswa pendiam itu bernama Raihan Mufasar, usianya 22 tahun. Sama-sama mahasiswa semester 8 di Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Raihan berasal dari Bangkinang, Kabupaten Kampar. Raihan dikenal sebagai pribadi yang sangat introvert, tidak banyak teman dekat, tidak terbiasa memulai percakapan. Bahkan untuk sekedar berbincang santai, ia sering terlihat canggung.
Awalnya Farah pun tidak mudah membangun komunikasi dengannya. Setiap percakapan terasa kaku. Responnya singkat, tatapannya lebih sering menunduk. Namun Farah tidak menyerah. Ia terus berusaha mengajak diskusi, menanyakan progres tugas, sesekali mencoba mencairkan suasana. Seiring waktu, intensitas komunikasi mereka meningkat, bukan karena kedekatan personal, melainkan karena tuntutan tanggung jawab akademik. Namun disinilah titik yang perlahan berubah arah. Perhatian yang Farah berikan, yang sebenarnya murni untuk urusan tugas, mulai disalahartikan. Bagi seseorang yang terbiasa sendiri, yang jarang mendapatkan perhatian, sikap ramah bisa terasa berbeda. Dan disitulah benih salah paham pun mulai tumbuh. Kesalahpahaman bermula ketika interaksi yang awalnya hanya sebatas urusan tugas perlahan berubah makna. Setidaknya bagi satu pihak, cara Farah berbicara yang ramah, sikapnya yang terbuka untuk berdiskusi, dan perhatiannya dalam menyelesaikan tanggung jawab kelompok, bagi Raihan itu terasa lebih dari sekedar komunikasi biasa. Apa yang bagi Farah adalah profesionalitas sebagai rekan satu tim, tapi bagi Raihan justru ditafsirkan sebagai isyarat kedekatan. Disinilah persepsi mulai berjalan tidak seimbang. Farah tetap berada di garis yang sama, komunikasi seperlunya sebatas rekan KKN. Namun bagi Raihan, intensitas percakapan itu perlahan menumbuhkan perasaan. Perasaan yang mungkin tumbuh diam-diam tanpa pernah benar-benar dikonfirmasi. Hingga suatu hari kenyataan itu datang. Raihan mengetahui bahwa Farah telah memiliki pasangan. Ia mendengar langsung bahwa hubungan mereka tidak pernah lebih dari sekedar teman satu kelompok. Tidak ada maksud lain, tidak ada ruang untuk harapan. Bagi Raihan itu menjadikan pukulan yang tidak ringan. Ia merasakan apa yang disebut sebagai cinta bertepuk sebelah tangan. Ketika perasaan tumbuh sendiri, tanpa balasan, dan situasi semakin terasa berat ketika masa KKN berakhir. Program selesai, aktivitas bersama berhenti. Komunikasi yang sebelumnya rutin karena tugas, ikut mereda. Bagi Farah itu adalah hal yang wajar. Kewajiban akademiknya telah selesai. Namun tidak bagi Raihan. Berakhirnya KKN terasa seperti kehilangan kedua kalinya. Bukan hanya kehilangan intensitas komunikasi, tetapi juga harapan yang sempat ia bangun sendiri. Hari demi hari, rasa kecewa yang dipendam Raihan tidak mereda. Perasaan yang tidak terbalas itu perlahan berubah menjadi luka batin. Luka yang tidak ia kelola dengan sehat, luka yang justru ia pelihara dalam diam. Hingga pada tanggal 26 Februari 2026, batas itu pun runtuh. Dalam pikirannya, logika pun mulai dikalahkan oleh emosi. Ia berpikir, jika ia tidak bisa memiliki Farah, maka tidak seorang pun boleh memilikinya. Sebuah pola pikir yang berbahaya mulai mengambil alih kendali. Sebelum berangkat ke kampus, Raihan telah mempersiapkan sesuatu. Ia membawa senjata tajam yang sebelumnya telah ia asah. Sebuah keputusan yang menunjukkan bahwa tindakannya bukan spontan semata, melainkan telah dipikirkan sebelumnya. Ia mengetahui jadwal Farah. Informasi itu ia peroleh dari percakapan di grup WhatsApp KKN, bahwa Farah akan menjalani sidang seminar proposal di lantai 2 gedung kampus. Dengan langkah yang sudah dipenuhi niat buruk, ia menuju lokasi tersebut. Saat itu Farah tengah menunggu giliran sidang di depan ruang seminar. Suasana masih seperti biasa. Mahasiswa lalu lalang, beberapa dosen melintas. Namun situasi berubah dalam hitungan detik. Raihan mendekat, ketegangan pun langsung terasa. Farah yang awalnya tidak menyangka apapun, mendadak berada dalam posisi terancam. Kepanikan tidak terhindarkan, ia berusaha menjauh, mencoba menyelamatkan diri ke arah koridor kampus, namun Raihan mengejar. Terjadilah pergumulan singkat yang membuat Farah terjatuh. Dalam kekacauan itu, Farah mengalami luka serius di bagian tangan dan kepala akibat benda tajam yang dibawa oleh Raihan. Jeritan terdengar. Mahasiswa dan dosen yang menyaksikan kejadian tersebut membeku dalam kepanikan. Tidak ada yang berani mendekat karena Raihan masih memegang senjata tajam dan dalam kondisi emosi yang tidak stabil. Suasana kampus yang biasanya tenang berubah menjadi mencekam. Dalam posisi yang mencekam itu, Farah memilih untuk tidak memperkeruh keadaan. Ia tidak berteriak memancing amarah, tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa membuat situasi semakin memburuk. Di tengah rasa takut yang sangat luar biasa, Farah hanya berusaha bertahan sambil menahan sajam yang diarahkan kepadanya. Di saat yang bersamaan, beberapa petugas keamanan kampus mulai mendekat perlahan. Mereka tidak bergerak sembarangan.
Setiap langkah diperhitungkan. Beberapa mahasiswa ikut membantu dari sisi lain, mencoba berbicara untuk mengalihkan perhatian Rehan yang sudah terlanjur dikuasai emosi. Situasi saat itu sangat rapuh. Hingga akhirnya ketika Rehan sedikit kehilangan fokus, para petugas keamanan bergerak cepat. Mereka serempak menjatuhkan dan melumpuhkan Rehan, mengamankan senjata dari tangannya agar tidak lagi membahayakan siapapun. Sementara itu, seorang petugas security lain langsung menghampiri Farah yang masih berada di lantai. Tanpa menunggu lebih lama, Farah segera digendong keluar dari gedung menuju area yang lebih aman. Beberapa mahasiswa membuka jalan agar pertolongan bisa diberikan secepat mungkin. Laporan langsung diteruskan kepada pihak kepolisian dan ambulans pun dihubungi untuk memberikan penanganan medis darurat. Setelah Farah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis, Raihan juga langsung diamankan dalam kondisi pengawasan ketat. Pihak keamanan kampus menyerahkan Raihan sepenuhnya kepada aparat kepolisian yang datang ke lokasi kejadian. Proses hukum pun dimulai. Di ruang pemeriksaan, Raihan menjalani interogasi awal. Dalam keterangannya, ia sempat menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki niat untuk menghilangkan nyawa Farah. Ia berdalih bahwa kejadian tersebut dipicu oleh emosi sesaat. Namun penyidik tidak berhenti pada satu pernyataan. Polisi mendalami sejumlah fakta, riwayat komunikasi antara keduanya, persiapan yang dilakukan sebelum kejadian, serta keberadaan senjata yang telah dibawa oleh pelaku ke lokasi kampus. Dari hasil pendalaman, ditemukan bahwa sebelum hari kejadian, Raihan telah mempersiapkan senjata tajam yang digunakan. Fakta bahwa senjata tersebut telah diasah sebelumnya menjadi salah satu indikator bahwa tindakan itu tidak sepenuhnya spontan. Tekanan dalam proses pemeriksaan membuat Raihan akhirnya mengaku bahwa ia datang ke kampus dengan niat melukai Farah. Motifnya, rasa sakit hati dan penolakan yang tidak bisa ia terima. Atas perbuatannya, tersangka sementara dijerat dengan pasal 469 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dapat membahayakan nyawa seseorang dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara. Namun perlu diingat, kasus ini masih dalam tahap pendalaman oleh pihak berwenang. Proses penyelidikan masih berjalan. Alat bukti masih dikumpulkan, dan sangat mungkin pasal yang dikenakan nantinya dapat berkembang sesuai hasil penyelidikan lebih lanjut. Karena itu, kita belum bisa menyimpulkan secara final bentuk dakwaan yang akan ditetapkan di persidangan. Yang jelas, tindakan yang dilakukan telah menimbulkan luka dan trauma, bukan hanya bagi Farah, tapi juga bagi banyak orang yang telah menyaksikannya. Kini publik menanti proses hukum yang berjalan secara adil dan transparan. Mari kita kawal kasus ini agar keadilan benar-benar ditegakkan. Beberapa hari setelah insiden tersebut viral, muncul informasi baru yang ramai diperbincangkan warganet. Netizen menemukan sebuah akun media sosial yang diduga milik Raihan. Di akun tersebut terdapat unggahan video yang pernah direkam dan diupload pada hari yang sama dengan insiden di kampus. Dalam video itu terlihat Raihan dan Farah berada dalam satu ruangan dan tampak bermain PlayStation bersama. Pada salah satu bagian video tersebut, terlihat Raihan mencium Farah, seperti menunjukkan jika di antara keduanya ada hubungan yang lebih dari sekedar teman dan rasa spesial. Selain video, beredar pula sebuah foto yang memperlihatkan keduanya tersenyum bersama dan bergandengan tangan. Mereka tampak mengenakan batik dengan latar belakang yang menyerupai sebuah acara formal. Potongan-potongan konten tersebut kemudian memunculkan berbagai asumsi di media sosial. Sebagian warganet menilai kedekatan itu lebih dari sekedar teman, dan ada pula yang mengaitkannya dengan hubungan Farah yang sebelumnya telah diketahui oleh publik. Di tengah ramainya perbincangan publik, nama Ferdi, kekasih Farah, ikut terseret dalam pusaran opini warganet. Ia diduga menerima ribuan pesan dari netizen yang mengirimkan tangkapan layar foto serta video kedekatan Farah dengan pelaku. Situasi itu tentu bukan hal yang mudah. Dalam salah satu pernyataannya, Ferdi menyampaikan kebingungannya atas informasi yang beredar. Di captionnya, ia mencurahkan sesuatu. Jujur, aku tidak tahu apa-apa. Nggak tahu maksudnya apa. Kenapa bisa? Ada apa? Bagaimana bisa? Jujur bingung asli, ungkapnya. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa ia pun berada dalam posisi yang tidak mudah. Harus menghadapi kabar yang datang secara tiba-tiba
di tengah kondisi sang kekasih yang masih dalam tahap pemulihan. Padahal sebelumnya, Ferdi diketahui aktif mengunggah video dan foto yang menunjukkan dukungannya untuk Farah. Ia sempat membagikan harapan agar Farah segera pulih dan bisa merayakan lebaran bersama. Bahkan disebutkan bahwa ia telah membelikan pakaian couple yang rencananya akan dikenakan bersama. Namun tak lama kemudian, sejumlah unggahan mesra tersebut oleh Ferdi diduga telah dihapus dari akun media sosialnya. Nah, itu tadi ya guys pembahasan mengenai peristiwa yang sedang menjadi sorotan publik saat ini. Dari kasus Farah, ada satu pelajaran yang penting bisa kita ambil. Tidak semua kebaikan yang kita berikan akan dimaknai orang lain dengan cara yang sama. Apa yang bagi kita adalah bentuk tanggung jawab, kepedulian, atau sekedar sikap profesionalitas bisa saja ditafsirkan berbeda oleh orang lain. Seperti yang terjadi dalam kisah ini, kebaikan Farah dalam membangun komunikasi demi kelancaran tugas ternyata disalahartikan sebagai bentuk perasaan yang tidak pernah ia maksudkan. Disinilah pentingnya kejelasan batas dan kedewasaan dalam mengelola emosi. Perasaan yang tumbuh sepihak bukanlah kesalahan, namun cara kita menyikapinya itulah yang menentukan arah hidup kita. Karena cinta yang sehat tidak pernah memaksa, dan penolakan bukanlah alasan untuk melukai. Semoga Farah segera pulih bukan hanya dari luka fisiknya, tetapi juga dari trauma yang mungkin membekas setelah peristiwa tersebut. Dan kita berharap proses hukum berjalan sebagaimana mestinya ya guys, agar setiap tindakan mendapat konsekuensi yang sesuai. Semoga keadilan ditegakkan dan peristiwa seperti ini tidak terulang kembali. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kisah hari ini bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Kalau kalian merasa konten di channel ini punya makna, bantulah guys support dengan like, share, dan subscribe. Karena kita sedang on the way menuju 1000 subscribers. Support dan dukungan dari kalian sangat berarti banget buat aku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye.